Xiao Yan duduk bersila di belakang kelinci Bingyun, berubah menjadi Chang Hong dan meninggalkan hutan belantara abadi. Dalam hal ini kosong, sampai tidak ada satu pun dari Blazing Army yang terlihat. Sosok permaisuri perlahan muncul dan berdiri di samping Xiao Yan. Min. Permaisuri tidak langsung berbicara, tetapi tetap diam untuk waktu yang lama. Benar-benar tidak nyaman untuk mengucapkan selamat tinggal. Permaisuri bergumam, matanya berbinar, kali ini benar-benar perpisahan dengan Blazing Army, dan itu juga perpisahan selamanya. Dan ini masih dua perpisahan. Permaisuri berkata bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kesepian di wajahnya. Ketika suara permaisuri baru saja jatuh, lengan kuat Xiao Yan memeluk pinggang Willow permaisuri, sentuhan lembut melompat ke ujung jari Xiao Yan, dan menusuk ke dalam. Di sepanjang pakaian itu adalah kulit halus dan halus, tanpa cacat. Permaisuri segera pipinya memerah. Untuk orang yang sangat saya sukai, sepertinya selama orang lain menyentuhnya, detak jantungnya bisa dipercepat, dan hal yang sama berlaku untuk permaisuri ini adalah perasaan detak jantung. Sebelum kita mengucapkan selamat tinggal, mari kita lakukan sesuatu yang perlu dilakukan. Xiao Yan berkata dengan lembut, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan cintanya pada permaisuri, sepertinya hanya komunikasi yang lebih langsung ini yang dapat meringankan sementara waktu yang akan datang, sakit perpisahan. Adapun jiwa Cimi mengikuti di belakang, matanya kesurupan, tetapi dia menemukan bahwa dua orang di Ice Cloud Rabbit telah menghilang, dan dia hanya bisa melihat kelinci Bingyun berlari ke depan. Lagi pula, ini adalah foto keduanya yang sedang mesra. Permaisuri sepertinya tidak peduli dengan keberadaan Bingyun Rabbit dan Gouyan, karena mereka memang tidak tertarik, jadi tidak perlu menghindari kecurigaan terhadap mereka, dan permaisuri tidak ingin Cimi melihat mereka, jadi sembunyi. Manusia seperti orang-orang yang membosankan ini, dan kamu bahkan tidak membiarkan mereka melihatmu, pelit. Meskipun Cimi tidak bisa melihatnya, jiwa Xiao Yan menempati 70% tubuhnya, Xiao Yan bisa merasakannya, dan itu bisa juga merasakannya untuk keberadaan Xiao Yan. Oleh karena itu, Cimi tidak memiliki niat untuk melarikan diri, kecuali dia dapat membuat jarak yang sangat jauh dari Xiao Yan dalam sekejap, jika tidak, jiwanya akan diperas oleh Xiao Yan dalam sekejap. Xiao Yan, bisakah kamu tidak kembali? Permaisuri berkata dengan lembut, tetapi suaranya sangat kecil, bersandar ke pelukan Xiao Yan. Xiao Yan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dia tidak mau. Sensi memiliki banyak orang yang sangat penting bagiku, dan aku harus kembali. Jawab Xiao Yan, dia dulu juga mengatakan itu. Permaisuri menundukkan kepalanya, suaranya bergetar. Xiao Yan tertegun, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, merasakan kehangatan di lengannya, tapi untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Yuaner, bisakah kamu memberitahuku dengan tepat keadaanmu saat ini? Gumpalan sisa jiwa, atau sesuatu, mungkin aku bisa menemukan cara untuk membawamu pergi bersamaku, dan aku pasti bisa membawa kamu hidup kembali ketika aku kembali ke Sensi. Xiao Yan melihat dua sapuan wajah kristal permaisuri, dia berkata dengan sangat serius, dapat dilihat bahwa Xiao Yan telah memindahkan perasaannya yang sebenarnya kepada permaisuri, dan dia benar-benar ingin menyelamatkannya. Permaisuri, melihat Xiao Yan yang serius, permaisuri menyeka air mata dari sudut matanya yang menangis tertunduk menjadi bulan sabit, air mata meluap dari sudut matanya, dia masih tersenyum manis. Xiao Yan, kamu hanya bisa mengingat penampilanku yang cantik. Aku tidak menangis tadi, apakah kamu mendengarku? Permaisuri segera bergumam, pada saat ini, permaisuri bertingkah seperti anak kecil bagi Xiao Yan. Dan permaisuri sudah memberi tahu Xiao Yan jawabannya, dia sudah jatuh, tidak ada kemungkinan kebangkitan sama sekali, jika dia bisa, dia sudah melakukannya, belum lagi permaisuri tidak pernah ingin dibangkitkan. Xiao Yan masih memandang permaisuri dengan serius, dia menunggu jawaban permaisuri, meskipun Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dapat dilihat bahwa Xiao Yan juga sangat tidak nyaman saat ini, dia sangat ingin memeluk permaisuri dengan erat. Dalam pelukannya, jika ada harga yang harus dibayar, Xiao Yan tidak akan ragu. Di bawah tatapan serius Xiao Yan, permaisuri hanya bisa secara bertahap menyingkirkan wajahnya yang tersenyum, dia tahu dia harus memberi jawaban pada Xiao Yan.
Sebenarnya, aku telah kehilangan semua harapan. Jika hidup tidak ada artinya, tidak perlu terus ada. Aku sendiri yang menghancurkan tubuh, begitu pula jiwa. Saya tidak ingin bereinkarnasi, dan saya tidak ingin memiliki akhirat. Ini adalah jiwa saya sendiri. Setidaknya saya memiliki hak untuk mengambil keputusan, jadi saya memilih untuk pergi dan menghilang sepenuhnya, sampai saya bertemu denganmu. Maaf Xiaoyan, aku tidak berpikir itu akan menggerakkan hatiku. Awalnya aku hanya ingin menggodamu, tapi aku tidak pernah berpikir apakah kamu akan menyalahkanku. Permaisuri. Ya, jadi kamu harus menemukan cara untuk tidak meninggalkanku. Xiaoyan menatap Permaisuri dengan serius, dan ada rasa sakit yang menusuk di hatinya, yang membuatnya mati lemas. Xiaoyan, tidak bisakah kamu menyalahkanku? Kuharap aku akan selalu cantik dalam ingatanmu. Bisakah kamu selalu mengingatku? Permaisuri mengisi rongga matanya dengan air mata yang berkilauan, dan air mata mengalir di pipinya yang merah muda. Dia menatap Xiaoyan serius, ini adalah keinginannya. Yuaner, apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika ada sedikit harapan. Xiaoyan tidak mau, bagaimana mungkin dia ingin wanita di pelukannya pergi? Dalam ratusan tahun yang singkat ini, hubungan antara Xiaoyan dan Permaisuri sudah lama menghilang. Memanas adalah takdir, tapi itu juga cerita di antara mereka dan tidak ada hubungannya dengan Gu Zongsheng. Permaisuri memandang ke bawah, menatap seorang anak yang melakukan kesalahan, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Ini adalah tubuh spiritual saya, hanya kekuatan dan ingatan hidup saya yang tersisa, tidak ada jiwa utama atau sisa jiwa, itu hanya kesadaran. Bahkan Gu Zongsheng tidak dapat melakukannya, Xiaoyan. Saya tidak bisa dibangkitkan, ini adalah kebenaran. Permaisuri memandang Xiaoyan dengan serius, meskipun pria di depannya tidak memiliki air mata di matanya, tetapi bola mata merah dapat mengatakan bahwa hati Xiaoyan tidak kurang dari pisau. Menusuk ke dalamnya dan kemudian memutar dengan ganas. Meskipun tidak ada jiwa, itu hanya kesadaran, tetapi semua yang terjadi di antara kita adalah benar, Xiaoyan, kamu harus mengingatku selamanya, oke? Permaisuri menggigit bibirnya, Xiaoyan menatap Permaisuri, matanya berkilat dengan kemarahan namun, bagaimana dia bisa tahan marah? Kemarahannya tidak ditujukan pada Permaisuri, tetapi karena dia terlalu takut kalah. Aku pasti akan mengingatnya, aku akan mengingatnya selamanya, Chen Xianyuan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menekan emosi di dalam hatinya, matanya melembut dan dia menatap Permaisuri dengan tegas dan berkata dengan tegas. Hihi, oke, Xiaoyan adalah suami Chen Xianyuan, dan telah menjadi selama sisa hidupnya. Terima kasih, Xiaoyan, arti hidup tidak lebih dari ini. Biarkan aku menciummu lagi, oke. Bibir hangat dan lembut Permaisuri dengan lembut menekan di antara napas Xiaoyan. Xiaoyan tidak menekan emosinya, dan dengan erat memeluk Permaisuri ke dalam pelukannya, seolah ingin mengintegrasikan Permaisuri ke dalam tubuhnya.